Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amalihi. Istiqomahlah, mendekatlah pada istiqomah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang di antara kalian tidak selamat dengan amalnya. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apa engkau juga tidak selamat dengan amalmu? Wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Aku juga tidak selamat dengan amalku kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan anugerahnya. Rawah Bukhari wa Muslim. Sekedar ingin menjelaskan hadis ini karena ini sempat hadis menjadi persoalan ketika Quraisy mendiskusikan hadis ini sebagai dalil yang dia pakai untuk menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah pun masih mungkin masuk neraka. Gitu. Ini beberapa waktu yang lalu dia ada ungkapkan itu. Padahal tidak ada bahasa di sini kata-kata itu. Dan saya pikir itu menunjukkan kerendahan dari memahami hadis ini, bahwa sebenarnya hadis ini menjelaskan lebih kuat lagi bahwa ketika kita bisa melakukan suatu amal, itu adalah isyarat bahwa sebenarnya Allah meridhai kita dan memberi rahmat dan keutamaan kepada kita. Jadi ketika kita tadi melaksanakan sholat zuhur berjamaah misalnya, itu hebatnya kita atau karena Allah kasih rahmat sama kita? Karena Allah kasih keutamaan kepada kita. Ketika Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia bilang, hadza min fadli rabbi. Ini bukan hebatnya aku, tapi ini hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kemudian kehebatan itu atau kemuliaan ini untuk mengujiku, apakah aku bisa bersyukur kepada Allah atau aku malah kufur. Nah baik, kita melanjutkan topik pelajaran kita tentang istiqomah. Ketika saya sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara merawat ketaatan kita kepada Allah adalah dengan istiqomah. Jadi istiqomah ini semacam guidance atau pendampingan terhadap semua amal soleh yang kita lakukan. Ya, Ibnu Rajab mengatakan bahwa pangkal istiqomah itu adalah istiqomah hati. Tapi tentu saja istiqomahnya hati ini harus dia duduk di atas tauhid. Saya tadi baru pengajian, ada seorang ibu bertanya kepada saya yang sebenarnya saya tidak mau menduga-duga, tapi pertanyaan ini sepertinya kisah nyata. Bagaimana seorang yang ternyata dia haji, dia umrah, tapi dia juga berzina. Bahkan untuk berzina seperti tidak ada batas antara amal solehnya dengan amal buruknya. Artinya begitu pulang nyampe Indonesia udah langsung aktivitas pertamanya ya berzina. Begitu. Apakah ada muskilah dalam hatinya? Jawabannya iya. Dan disinilah titik poinnya bahwa Allah tidak mengukur kita dari amal atau kebiasaan kita beramal. Karena saya sudah pernah sampaikan, terdapat beberapa hadis dalam kajian takdir misalnya, dan sudah saya sampaikan kalau saya tidak khilaf pekan lalu atau kapan itu, tentang orang yang sudah ditetapkan surga nerakanya oleh Allah. Yang para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu untuk apa kita beramal? Nabi jawab, seorang yang telah ditetapkan surga untuknya, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan atau beramal saleh. Dan amal itu amal penghuni surga. Tunggu, garis bawahi, amal penghuni surga. Hadis ini tidak satu, tapi ada beberapa hadis disampaikan. Dan jika seorang itu sudah ditetapkan menjadi seorang penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal penghuni neraka. Pertanyaannya, apakah seorang yang sholat bisa masuk ke dalam neraka Allah? Dan apa yang dimaksud dengan amal penghuni surga? Apa yang dimaksud dengan amal penghuni neraka? Jawabannya,
Orang yang melakukan amal penghuni surga adalah amal yang makbul, amal yang diterima, amal yang Allah ridho. Amal itu apa? Amal yang diterima yang harus dibangun di atas landasan ikhlas. Dan tidak mungkin seorang itu ikhlas kalau tauhidnya tidak benar. Bagaimana dia bisa dibilang ikhlas sementara dia percaya ada Tuhan selain Allah? Ustaz, saya bukan percaya ada Tuhan selain Allah. Bagi saya Tuhan itu tetap Allah. Ini mirip seperti pernyataan seorang yang baru masuk Islam di masa Rasulullah, dan dia sebelumnya adalah orang Nasrani. Janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani yang akhirnya dipertuhankan oleh pengikutnya. Dia bilang, ya Rasul, sepertinya saya tidak pernah menuhankan pendeta kami. Jawaban Nabi, iya, kalian memang tidak menyembahnya, tapi ketika dia menetapkan kebenaran, maka kalian pun ikut kebenaran itu, walaupun itu tidak benar. Ketika dia menyatakan seperti inilah kalian, maka kalian akan melakukan seperti yang dia bilang, walaupun itu berseberangan dengan apa maunya Allah. Misalnya pengampunan dosa, di zamannya itu kan ngetren itu dalam gereja Katolik waktu itu. Bagaimana pendeta atau paus atau pastor atau uskup bisa memberikan sertifikat seorang itu dinyatakan resmi tidak berdosa lagi. Itu siapa yang punya? Nah, ini yang dimaksud. Hati-hati, kita memang percaya Allah, tapi waktu sakit kita nggak percaya Allah menyembuhkan kita. Kita memang percaya Allah, tapi dalam banyak hal tingkah kita merasa lebih pede kalau kemudian ada sesuatu yang selain Allah mengiringi kita. Maka bagaimana supaya amal ini bisa menjadi amal penghuni surga? Ikhlas dan tidak boleh berseberangan dengan syariat. Jangan kena sedang baru tobat, jadi bisa nggak Ustaz kalau salat subuh saya tambah aja jadi 4 lagi semangat ini Ustaz? Nggak bisa, karena ketentuan syariat tetap 2. Atau seperti seorang ibu yang pernah bertanya kepada saya, boleh nggak saya sholat subuh sebelum waktu subuh masuk? Kenapa? Saya mau berangkat ke pasar, ke pajak, saya mau belanja. Kalau saya nunggu subuh, saya terlambat. Bisa nggak saya percepat? Wah, ini luar biasa ini. Ya, dia mempercepat waktu sholatnya sendiri. Tidak bisa. Kita tidak boleh mengatur-ngatur sesuka kita atau membuat poin sesuka kita. Yang penting kan saya ikhlas. Persoalannya dari mana sumber duit saya kan jangan ditanya dong. Loh, nggak bisa begitu. Ini urusan surga sama neraka. Yang punya surga udah buat peraturan. Kalau mau masuk surga, begini caranya. Mau masuk neraka, begini caranya. Jadi jangan kita, makanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak lihat zahir kita, penampilan kita. Bahkan kalau mengikut surat Munafiqun tentang orang-orang munafik, idza ra'aitahum tu'jibka ajsamahum. Kalau kalian melihat mereka, kalian takjub dengan penampilan mereka. Tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong berargumentasi, penguasaan dalilnya mereka jauh lebih dari kalian. Terus kalau nengok orang Khawarij misalnya, Nabi pernah bilang, bahkan Ibnu Abbas bilang, jeri kalau nengok model mereka sholat, kayaknya kita ini nggak ada apa-apanya. Karena sepertinya mereka lebih dekat sama Allah. Tapi Nabi bilang apa? Kalau aku ketemu, aku perangi mereka. Kalau bahasa Quran, khatal itu kan satu perangi, satu bunuh. Pokoknya intinya itu bukan temanmu di sini. Nah, kita pulang kepada kaji. Abu Bakar menafsirkan surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, mereka mengatakan Tuhan kami Allah, jangan lupa ya, alladzina amanu. Ini adalah tasdik bil qalbi. Mereka membenarkan pada hati mereka, summastaqam. Innal ladzina qalu, mereka bilang, mereka sampaikan, mereka bilang. Orang mukmin kalau ngomong itu berangkat dari gelora hatinya. Saya membuat ilustrasi begini, seorang laki-laki di saat dia mencintai seseorang perempuan karena Allah tentunya, dalam hal ini saya dengan istri saya misalnya, di saat pertama sekali saya mengungkapkan kata I love you, itu bukan itu berat itu ngomongkannya itu. Saya mencintai. Kalau saya mencintai, itu tidak ada beban.
Ya, saya tadi baru lihat video Zakir Naik ketika dia berdiskusi dengan seorang beragama Sikh. Apa dia bilang? Saya heran lihat kalian. Semua tempat kalian boleh kunjungi, tapi kenapa kami tidak boleh ke Mekah dan ke Madinah? Kata si Sikh ini. Apa jawab Zakir Naik? Anda harus punya visa. Visa Anda itu adalah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau itu gampang, saya bisa ucapkan sekarang. Loh, bukan sembarang ucap. Itu harus datang dari percayanya Anda kepada kalimat itu. Ya, saya sudah percaya, no problem. Anda percaya Tuhan itu Allah? Kata Zakir Naik, percaya. Anda percaya Muhammad itu Rasulullah? Saya sudah buktikan Muhammad itu Rasulullah. Rupanya si Sikh ini memasuki Islam dia. Jadi orang semua tegak lihat dia. Nah, kalau begitu Anda siap menjadi Muslim? Siap. Oke. Anda siap untuk bersyahadat sekarang? Siap. Setelah dia bersyahadat, nah, saudara, Anda sekarang sudah bisa berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Kalau Anda mau berangkat, saya tanggung biaya perjalanan Anda. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan. Jadi Allah tidak bicara mereka harus membenarkan, tapi innal ladzina qalu, siapa yang qalu rabbuna Allah, alladzina amanu, itu disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Siapa orang yang beriman? Orang yang maksud saya la syak. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sesuatu yang membingungkan dalam hatinya bahwa Allah itu Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan kami Allah, kemudian istiqamah. Nah, jika hati istiqamah dalam ma'rifatullah, istiqamah apa? Takut kepadanya, mengagungkannya, mencintainya, berharap, berdoa, tawakal kepadanya, serta berpaling dari selainnya, maka seluruh anggota tubuh akan istiqomah dalam mentaatinya Allah. Kalau saya cuma takut sama Allah, maka tubuh saya juga akan ikut takut sama Allah. Kalau saya harap sama Allah, maka saya juga akan menunjukkan tanda-tanda harap sama Allah. Kalau saya tawakal sama Allah, maka saya, Pak, kalau cuma pingin punya anak, bisa Pak, di sana ada orang tua bisa itu. Walaupun nggak ada kemungkinan bisa punya anak, nanti nggak masalah. Tapi berobat sama dia, periksa sama dia. Nanti jalan lahir, ya lahir anak. Oh maaf, kalau cara-cara yang tidak bisa diterima, maka saya tidak mau. Saya tawakal kepada Allah, karena Allah yang memberi anak, bukan orang tua itu. Nah, ini bentuk istiqomah. Jika raja istiqomah, seluruh pasukan dan rakyatnya akan istiqomah. Anggota tubuh yang perlu dijaga keistiqomahannya setelah hati. Jadi istiqomah itu diawali dari hati. Yang kedua adalah lisan. Karena terus terang, indikasi benarnya seseorang itu, saya sering mengatakan, ikhlas itu nggak kerja mulut. Jangan pernah kita berdebat di seputar dia ikhlas atau tidak dengan dia menyatakan ikhlas atau tidak. 1 juta kali orang bilang dia ikhlas, nggak bisa jadi penentu bahwa itu ikhlas. Karena ikhlas itu amal hati, bukan amal lisan. Tapi apa yang harus kemudian kita perhatikan dari istiqomahnya lisan? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza asbaha ibnu Adam, fa in a'dha'ahu kullaha tukaffirul lisan. Taqul ittaqillaha fina." Kalau sudah pagi datang, maka semua anggota tubuh kita itu akan mewasiatkan kepada lisan kita, takutlah kepada Allah untuk kami semua ini dalam memimpin kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami adalah pengikutmu. Jika kamu menempuh jalan yang lurus, dalam hal ini istiqomah, kami juga akan menempuh jalan yang lurus. Tapi jika kamu menempuh jalan yang bengkok, kami juga akan menempuh jalan yang bengkok. Penghuni surga itu ditandai dengan cara ngomongnya. Jadi gaya tutur kita itu sebenarnya sudah kelihatan kita ya. Jadi sebenarnya saya sedang membaca satu kitab yang memuat ada akhlak dari hadis-hadis, kumpulan hadis tadi. Di situ kelihatan sekali Nabi menjelaskan bahwa penghuni surga itu udah kelihatan di sini. Dari bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia, pokoknya cara dia hidup sudah kelihatan. Apa yang dimaksud kelihatan? Karena ada cermin, kita saja bisa lihat. Kalau pakai bahasa orang beragama disebut dengan sangat robbani orang itu. Ya, kita bisa memperhatikan bahwa ternyata para nabi dan rasul, mereka itu adalah orang-orang yang gaya tuturnya itu nggak ada yang kasar, gaya tuturnya tetap santun.
gaya tuturnya tidak emosional, yang kemudian mereka itu tetap tidak keluar dari teks dan konteks kebenaran dalam setiap mereka berperilaku atau menyampaikan amal lisan mereka. Jamaah yang mulia, inilah dua hal yang menjadi pangkal istiqomah. Jadi kalau kita resumi, yang pertama adalah hati. Bagaimana istiqomahnya hati? Dia tidak keluar pokoknya dari poros tunduk dia sama Allah, kelihatan dari takut dan harap, doa dan tawakalnya, kelihatan juga dari bagaimana dia mencintai Allah, ma'rifat kepada Allah, menempatkan Allah dalam penyembuh sakitnya, pemberi rezekinya, dan yang bisa, dan hanya Allah saja yang bisa memberikan mudarat dan manfaat untuknya, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan. Makanya istiqomah itu akan melahirkan rasa tenang, kalau bahasanya disebut dengan itmi'nan, ketenangan dalam hati. Baru yang kedua adalah istiqomatul lisan. Bagaimana hati dia tetap lurus pada kebenaran, lisannya lurus dalam kebenaran, ucapan dan diamnya. Maka ciri mukmin sebenarnya min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni au falyakul khairan au liyasmut. Dari kebaikan seorang muslim sebenarnya adalah satu, ayat bicara dia tidak mengerjakan yang tidak diperlukan, dia tidak bicara yang tidak perlu. Atau siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita dan memahami dua pangkal istiqomah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.